Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, eh, bincang sawit pada kali ini kita akan membahas mengenai eh, penyakit BDC kelapa sawit, tetapi ini bukan di Indonesia. Jadi yang ada di Amerika Latin atau di beberapa negara, salah satunya di Kolombia. Jadi eh, Bapak Ibu sekalian, penyakit yang menyerang kelapa sawit itu di masing-masing regional daerah itu berbeda-beda penyakit utamanya ya. Kalau kita berbicara penyakit kelapa sawit yang paling berbahaya di eh, Asia Tenggara itu adalah penyakit busuk pangkal batang kelapa sawit yang disebabkan oleh penyakit Ganoderma. Kalau kita berbicara penyakit yang paling berbahaya di Afrika, itu justru penyakit Fusarium wilt, penyakit layu Fusarium yang disebabkan oleh jamur juga, yaitu Fusarium oxysporum forma specialis elidis. Nah, ini sangat berbahaya juga, menyebabkan kerugian yang sangat besar. Kemudian kalau yang ada di Amerika Latin, Amerika Tengah, itu adalah penyakit Putrio de Cogoyo, atau orang nyebutnya PDC. Ya, jadi sejarah dari PDC ini yang di Amerika Latin ini sangat menarik untuk kita cermati sebagai ahli fitopatologi. Karena apa? Ini sangat signifikan merugikannya, tetapi juga ditemukan cara pengendaliannya yang efektif. Jadi sejarahnya Putrio de Cogoyo ini, PDC ini kalau dulu orang nyebutnya sakit berbagai macam. Ada yang letal yellowing, ada yang bilang letal yellowing seperti di belakang ini gejala-gejalanya. Kemudian ada yang menyebutnya batrot, kemudian yang terakhir adalah dry batrot. Jadi busuknya kering. Mengenai PDC ini penyebabnya dari dulu juga banyak yang menyebutkan ada tidak dikenal, unknown, kemudian ada berasosiasi dengan mikoplasma, ini gejalanya. Tapi ahli-ahli terakhir menyebutkan bahwa dry batrot itu disebabkan oleh Phytophthora palmivora. Ya, ini dulu disebut masuk jamur ya, tapi sekarang kan dimasukkan di antara bukan jamur. Jadi gejala yang ditimbulkan ya menguning, kemudian matinya secara masif. Nah, jadi oleh karena itu kita sudah mengenal bahwa kelapa sawit sendiri yang berasal dari Amerika Latin itu adalah yang Elaeis olivera yang tidak produksinya rendah, ya, jadi kecil-kecil dan sebagainya. Ya, Elaeis olivera, nah, itu juga disebut dengan O misalnya. Kemudian yang produktivitasnya tinggi itu adalah Elaeis guinensis atau G, ya, guinensis kan gitu, yang dari Afrika, yang di Indonesia inilah yang banyak kita tanam. Oleh karena itu pada beberapa tahun yang lalu untuk meningkatkan produksi ini kan di Amerika Latin juga ditanam yang guinensis, yang Elaeis guinensis. Tapi apa akibatnya? Nah, ini yang serangannya itu ada cepat, jadi yang dry batrot tadi dalam waktu yang singkat, dalam luasan serangan yang sangat luas, sehingga sangat mengganggu produktivitas kelapa sawit itu sendiri. Jadi dry batrot menyerang itu tadi guinensis. Nah, guinensis ya. Nah, salah satu usaha pengendalian itu adalah dengan menggunakan tanaman yang tahan, atau hasilnya yang lain disebut tanaman tahan. Yang pernah dicoba adalah menggunakan namanya
Oji hybrid. Tadi aloe vera dikalikan, disilangkan dengan guinensis. Hasilnya kan tengah-tengah itu. Namanya Oji hybrid. Ya. Dengan tanaman Oji hybrid ini, ditanamlah tanaman tersebut. Apa yang terjadi akibatnya bahwa penyakit dari dry bud ini berkurang secara signifikan. Nah, itu. Jadi pengendaliannya dengan menggunakan tanaman hasil perkawinan tadi dari Oleas oleifera disilangkan dengan guinensis. Ya. Kemudian perlu diketahui sifat-sifat dari Oji hybrid ini adalah pasti produktivitas dari agak turun. Nah, kenapa? Karena sudah kita ketahui bahwa penyerbuk dari Elaeis oleifera itu bukan Eladibius cameronicus. Jadi nggak mau datang, penyerbukan menjadi terganggu. Ya. Tetapi dengan masih ada darah guinensisnya, itu tetap masih datang, tapi tidak sebanyak di guinensisnya sendiri yang asli. Inilah salah satu penyebab fruit set, susunan buah yang jadi untuk Oji hybrid agak menurun, agak rendah. Ini yang jadi masalah. Penyakitnya terkendali, tapi fruit setnya menjadi turun karena permasalahan dari penyerbu yang ada. Nah, untuk mengatasi ini banyak dilakukan di Amerika Latin dengan meningkatkan penyerbukan itu tadi dengan berbagai macam cara. Yaitu salah satunya untuk meningkatkan partenokarpi tadi, tetapi menjadi buah yang ada minyaknya dengan menggunakan beberapa zat pengatur tumbuh. Nah, jadi ini sejarah penyakit BDC di Amerika Tengah, Amerika Latin dengan menggunakan tanaman tahan Oji hybrid. Jadi Oji hybrid ini sangat berpeluang untuk mengendalikan beberapa penyakit karena memang disilangkan darahnya sudah berbeda. Demikian pemirsa, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang budidaya kelapa sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.